Apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita harus tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing oleh karena pandemi virus corona saat ini. Kita harus tetap sukacita, memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan sukacita, menyanyikan Mas Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku ende Loas Rotua Udak Dana. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkannya. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik, layaklah kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan cara yang benar. Sebab Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan mulia. Iya adik-adik, layaklah kita memuji, memuliakan Tuhan. Sebab atas perkenanannya sajalah kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku ND Sekolah Minggu Kusambut Pagi. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ke-9. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat Tuhan supaya kita tetap mengingatnya apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Iya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam 1 minggu ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan sebelum kita mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan buku IND Also Asi Roha. Go
marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Kejadian 9 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai epistel minggu ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Adik-adik, yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Iya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya menghafal ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Kejadian 9 ayat 11. Oke adik-adik, mari kita kembali bangkit berdiri memuji mulia Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian seperti pelangi sehabis hujan. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, yuk kita dengarkan warta sekolah minggu hari ini. Yang pertama, nama minggu hari ini yakni minggu kedua setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan minggu depan 28 Juni 2020 kita masih tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetap sukacita ya adik-adik, sekalipun kita masih mengalami pandemi virus corona yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah sampai saat ini. Oke? Adik-adik, ayat hafal minggu lalu tertulis di Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Dihafalkan hari ini ya. Minta tolong kepada mama dan papa untuk memvideokan. Lalu videonya dikirim ke kakak pembimbing kelas masing-masing setelah ibadah sekolah minggu ini selesai. Dan ingat ya, adik-adik untuk menghafal ayat hafal minggu depan yang tertulis di Kejadian 9 ayat 11. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh kakak pendeta. Iya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan kesiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian Dengan Firman-Mu Penuhi Hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tetap sukacita kan? Ya, kita tetap sukacita oleh karena anugerah Tuhan besar bagi kita. Adik-adik, yuk kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah sekolah minggu hari ini. Dibuka Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kakak bacakan untuk kita semua, adik-adik di rumah mengikutinya. Demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman,
Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak pendeta menyampaikan pesan khotbah hari ini, kita saksikan dulu yuk cuplikan video seperti apa sih cerita perjalanan iman Nuh. Yuk. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang.
hujan turun sangat deras, sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ada lagunya juga loh adik-adik. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Diikuti adik-adik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lama hujan turunlah, layak lebat turunlah, hujan lebat turunlah.
Nas khotbah hari ini mengingatkan kita kembali akan cerita perjalanan iman Nuh. Siapa yang sudah tahu tentang cerita Nuh? Yang sudah pernah membaca Alkitab di kitab Kejadian 6-9 pasti tahu cerita tentang Nuh. Tadi juga dalam cuplikan video kita sudah saksikan dan dengar seperti apa sih Nuh itu. Alkitab mencatat dan menceritakan tentang riwayat Nuh, bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu bisa kita baca di Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang baik dan benar. Seorang yang berani tampil beda dan seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun Nuh berada di antara orang-orang berdosa, berada di antara orang-orang yang suka melakukan kejahatan, yang mendukakan hati Tuhan tentunya. Adik-adik, Nuh tetap teguh percaya dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, pada zaman Nuh, kejahatan manusia di bumi merajalela. Ketika Allah melihat kejahatan manusia yang merajalela di bumi, maka Allah sangat murka. Allah murka melihat kejahatan manusia itu dan yang membuat hati Tuhan sedih sehingga dia menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Dan Tuhan memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk dengan menurunkan hujan lebat di bumi selama 40 hari 40 malam loh adik-adik. Bisa kita bayangkan hujan terus turun 40 hari 40 malam. Dan pada akhirnya setelah hujan turun 40 hari 40 malam, terjadilah air bah yang dahsyat yang menutupi segala gunung-gunung tertinggi di kolong langit. Dan air bah itu pun menggenangi, menguasai di atas bumi selama 150 hari lamanya. Alkitab mencatat. Kalau kita baca itu di Kejadian 7 ayat 24. Tetapi ada seorang Nuh, dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nuh dan keluarganya selamat dari murka Allah. Artinya Nuh dan keluarganya selamat dari bencana air bah itu, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Bisa kita bayangkan adik-adik, dari sekian banyaknya jumlah manusia di bumi, hanya 8 orang loh yang selamat. Siapa saja itu ya? Ayo, itu seperti yang sudah kita nyanyikan tadi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Berarti 8 orang yang selamat. Karena kenapa ya adik-adik Nuh dan keluarganya selamat? Karena sebelum Allah menyatakan hukumannya atas kejahatan manusia di bumi dengan air bah, Allah telah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar sebagai tempat Nuh dan keluarganya dan tempat segala binatang, masing-masing sepasang menurut jenisnya. Segala binatang yang ada di bumi masing-masing sepasang menurut jenisnya. Dan Nuh taat melakukannya loh adik-adik, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang walaupun pastinya tidak mudah bagi Nuh untuk taat melakukan perintah Tuhan, di mana saat itu Nuh berada di antara orang-orang yang jahat, yang suka melakukan kejahatan. Adik-adik
bisa saja Nuh saat itu diejek karena ketaatannya kepada Tuhan. Ditertawakan, dia anggap bodoh, dianggap gila mungkin oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Nuh tetap taat dan percaya pada janji Tuhan, yaitu firman-Nya. Dan benar, Tuhan menyatakan janjinya seperti yang difirmankannya itu. Adik-adik, setelah air bah berkuasa di atas bumi selama 150 hari, maka air bah itu pun surut. Lalu keluarlah Nuh dan keluarganya serta segala binatang, masing-masing menurut jenisnya keluar dari bahtera itu. Tahu nggak adik-adik? Apa yang pertama dilakukan oleh Nuh setelah dia keluar dari bahtera itu? Mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, lalu kemudian Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh seperti yang ada dalam nas khotbah hari ini. Apa itu janjinya ya adik-adik? Yang telah Tuhan katakan di ayat 11 itu yang menjadi ayat hafalan minggu depan. Adik-adik, kita baca bersama-sama yuk. Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Adik-adik, Tuhan berjanji kepada Nuh dan juga kepada kita keturunannya untuk selama-lamanya, bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tandanya apa ya adik-adik? Seperti yang kita baca tadi. Apa kata firman Tuhan di ayat 13 itu? Busurku kutaruh di awan. Busur Tuhan yang kita kenal dengan pelangi. Siapa yang pernah di sini yang pernah melihat pelangi? Ada lagunya kan? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Indah sekali ya. Pelangi itu menjadi tanda perjanjian Allah dengan kita bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi setiap kita melihat pelangi, apa ya yang kita ingat adik-adik? Apa ya? Janji Allah kepada kita bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Good. Adik-adik, apa ya yang kita pelajari dari cerita Alkitab sebagai pesan khotbah hari ini? Ayo didengarkan. Ada 3 pesan khotbah yang kita pelajari dari cerita Alkitab hari ini. Diperhatikan ya. Ini akan menjadi tugas adik-adik semua dan dicatat nanti dan dikirim ke kakak pembimbingnya. Yang pertama, Allah sangat serius loh terhadap dosa. Allah tidak pernah main-main terhadap dosa. Ada konsekuensi dari dosa, dari ketidaktaatan kepada Tuhan, yaitu kematian. Tapi ingat, ada janji kasih karunia keselamatan yang kekal bagi orang yang taat percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pesan khotbah yang kedua hari ini. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tetaplah percaya dan taat kepada Tuhan walaupun kamu diejek, dianggap bodoh oleh karena ketaatan kepada Tuhan. Misalnya, bisa saja kamu diejek, dianggap bodoh
oleh orang-orang di sekitarmu, oleh teman-temanmu karena kamu jujur, tidak mau nyontek saat ujian, tidak mau korupsi saat kamu nanti jadi pejabat. Kita harus tetap tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan mulai dari sekarang. Sehingga ketika kita dewasa nanti, kita tetap taat kepada Tuhan karena kita mengingat janji kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Pesan khotbah yang ketiga, adik-adik, ingatlah selalu janji Tuhan, yaitu firman-Nya. Sebab kita percaya bahwa setiap firman Tuhan mengandung janji. Tuhan sudah menggenapi janji keselamatan kekal bagi kita yang percaya kepadanya, yaitu dengan apa? Ayo, dengan apa? Dengan pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan Tuhan juga akan menggenapi janji-janjinya kepada kita, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita selalu. Tuhan menyertai kita saat ini kan, bahkan menghadapi virus corona ini. Ya kan adik-adik? Dan ingat juga, Tuhan berjanji akan datang kembali angkat kita semua ke surga. Sebagaimana janji Tuhan, kita percaya dan aminkan itu adik-adik. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, hingga kami boleh menikmati Tuhan melalui ibadah sekolah minggu hari ini. Kami boleh diajar dan diteguhkan oleh firman Tuhan tentang janji-Mu, bahwa Engkau Allah yang setia pada janji-Mu. Nah, karena itu kami aminkan setiap firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap teguh berjalan di jalan lurusnya Tuhan, sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati mama dan papa, berkati kakak abang guru sekolah minggu, berkati amang inang pendeta, berkati amang inang sintua, berkati semua yang kami kasihi, biarlah dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita sambut, kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari kidung pujian, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kita menyampaikan persembahan kita ya. Yuk kita bernyanyi dan bangkit berdiri. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.